Pertama dan utama bersyukur malam ini saya diperkenankan Allah untuk nyambung seduluran datang panjenengan sholat berjamaah di masjid yang luar biasa, sakral, masjid yang sejuk, masjid yang senantiasa membawa ketentraman batin kita semuanya. Harapan kita mudah-mudahan rangkaian ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan, mulai puasa, tarawih, tilawah, dan sebagainya, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam ini jamaah sekalian, tanpa terasa, rasanya baru kemarin nih panjenengan apa itu cara wong Jawa megengan putune uncal-uncalan apem. Sekarang sudah malam yang ke-17 atau mungkin yang panjenengan mulainya hari Ahad ya berarti besok malam lah ya. Anggap saja kurang lebihnya. Ora usah nyang-nyangan kok itu berabang. Jamaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan inilah maka ternyata memang waktu ini tidak lama. Jadi cara bahasa nggih kula Jawa Tengah niku wong urip niku ujug-ujug. Ya ujug-ujug sakmene, ujug-ujug putune sakmene. Engko ujug-ujug kanca-kancane kula jenengan sudah meninggalkan kita. Apalagi banyak yang menjadi syuhada insyaallah ya, menjadi korban virus apa itu ya, corona. Corona semakin menipis, manggil omnya namanya Omikron. Masya Allah sekarang ada Deltacron, lama-lama ada Politron. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai kula jenengan termasuk yang disabdakan Rasulullah ya, dalam hadis sahih, rahifa anfu rajulin idza dakhala alaihi Ramadan fa salaha walam yughfarlah au kama qala. Celakalah, hinalah, rahifa anfun itu bahasa letterleknya itu hidungnya cacat, hidungnya gerwung cara bahasa Jawa Tengah. Enggak tahu gerwung itu bahasa Indonesianya apa, Mas? Ya wis gerwung gitu aja ya. Artinya orang yang kehilangan barokah hidupnya. Siapa itu? Di antaranya adalah man dakhala alaihi Ramadan, yang kedatangan Ramadan yang penuh dengan apa itu luasnya barokah Allah Subhanahu wa taala. Summan salaho, kemudian Ramadan ini pelan-pelan tapi pasti akan berlalu dari hadapannya. Sampai Ramadan berakhir, ternyata belum mendapatkan jaminan untuk mendapatkan ampunan Allah. Siapa di antara mereka itu? Yaitu orang-orang yang menganggap remeh. Tidak berbuat secara maksimal, menggunakan waktu secara optimal di dalam memanfaatkan waktu demi waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi waktu ini tidak lama, tiba-tiba malam ini yang ke-17 atau malam ke-16, Masya Allah. Sudah separuh lebih kita lewati. Sudahkah kita rasakan kira-kira halawatul iman, manisnya iman yang notabene kula jenengan dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Bener enggak kula jenengan ini termasuk kategori yang dipanggil Allah itu? Jangan-jangan hanya ngaku-ngaku. Ya, banyak kok Pak orang yang ngaku-ngaku sok kenal sama presiden, padahal presiden belum tentu kenal sama kita. Sampai ada hiruk pikuk 3 periode, 4 periode, kula jenengan belum tentu tahu. Ya kan? Ada yang sok kenal, wah aku loh kenal artis terkenal siapa ya? Almarhumah Dorce misalnya ya. Itu almarhum apa almarhumah ini? Misalnya. Jadi jangan-jangan kita ngaku-ngaku orang-orang yang merasa beriman, ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang kondisi, situasi dan eksistensi kita. Inilah jamaah sekalian. Khaufan wa tama'a, selalu takut, khawatir, sekaligus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini jangan berlalu sebelum kula jenengan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka jadikan Ramadan ini supaya kita menjadi orang yang beruntung, benar-benar jadikan Ramadan ini madrasatul kubra. Sebuah lembaga pendidikan
yang komprehensif, yang integral, universal, yang akan mengejawantah kula panjenengan. Digodhog teng kawah candra di muka sasuwene wulan poso. Subhanallah, kula jenengan ben dadi wong sing mulya. Mulane ending outputnya Ramadan ini sebagai syahrul tarbiyah ternyata la'allakum tattaqun. Kenapa la'allakum tattaqun? Yang ibaratnya dianalogikan seekor ulat yang kemudian dibungkus sedemikian rupa menjadi indung dan seterusnya, yang pada akhirnya diharapkan menjadi kupu-kupu yang begitu indah dipandang mata. Disinilah maka Al-Quran surah Al-Hujurat 13 setelah Allah menjelaskan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kemudian dipaskan oleh Allah dengan spesifikasinya inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di antara sekian manusia dengan berbagai macam latar belakangnya, dengan berbagai macam warna kulitnya, ya, dengan berbagai macam bentuknya, ini ternyata tidak ada yang paling mulia di sisi Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah hidayah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada di media sosialnya Al Hidayah, karena biasanya di Al Hidayah ini ada YouTube-nya ya Pak Samsul. Ini jadi sekarang dakwah itu luar biasa. Begitu mudah, begitu. Jadi dunia berada di genggaman kita. Tergantung kita memanfaatkan. Itu juga Ramadan yang diberikan kepada kita semuanya jamaah. Manfaatkan waktu yang singkat padat ini dengan berbagai macam amal ibadah yang penuh dengan semangat. Nah, karena ini sebuah lembaga pendidikan jamaah rahimakumullah, maka laksana panjenengan sekolah kuliah, maka tentu ada kurikulumnya. Tentu ada silabusnya. Kurikulumnya apa? Yang pertama, akidah salimah. Ramadan yang mendidik kula panjenengan dengan basic pedomannya ini tentu menjadi salah satu silabus yang diberikan Allah. Pertama kali adalah penanaman akidah salimah. Iman yang kuat, yang tidak tercampur dari berbagai macam hal-hal yang merusak akidah kita. Maka di Al-Baqarah ayat 21-22 itu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya sampai kemudian fala taj'alu lillahi andada. Niku nek cara bahasane Sunan Giri ngoten terjemahane ngeten. Lir ilir. Pernah dengar ini ya Pak ya? Jangan sampai enggak dengar Pak. Mosok ngrungokno lagu Losdol ae. Bapak yang nyanyi Losdol, ibu tarik sis, waduh, tambahi semongko, sajur juga. Ya. Loh, lagu lir ilir ini terjemahan dari surah Al-Baqarah ini Pak. Tandure sumilir tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar. Saya kula jenengan ini diciptakan Allah ahsani taqwim. Kalau di dalam surah Al-Isra itu walaqad karramna bani Adam. Dimuliakan kita ini di antara makhluk-makhluk selain manusia. Dengan segala fasilitas yang ada, sarana prasarana yang begitu sempurna. Ngapunten Pak, panjenengan dahar jenenge ayam itu loh macam-macam ya Pak ya. Ada soto ayam, ada sate ayam, ada ayam goreng, ayam geprek, ayam kremes. Ngono ku jek aneh-aneh menungso iku jek golek ayam kampus, ayam abu-abu barang. Dasar menungso. Lo minuman itu macam-macam, es campur, es teler, es oyen, es degan, macam. Lo ngono kuwi jek ana sing ngombe-ombenane setan, minuman keras. Lah ombenane setan mbok ombe lah, setan kebagian apa? Setan itu selalu menjadi kambing hitam loh Pak, kasihan setan itu. Ini Ramadan kan setan dibelenggu, diikat kan Pak ya. Tapi nyatanya masih banyak orang berbuat maksiat. Loh jangan-jangan selama ini kita hanya mengkambing hitamkan setan? Jangan-jangan yang berbuat maksiat itu karena nafsu kita? Sedikit-sedikit setan, gara-gara setan deh aku terganggu ya Allah. Nah, kadang-kadang tukaran sama orang itu loh, setan nggak ikut-ikut, itu dikatut-katut no Pak. Oh dasar setan loh, setan nggak apa-apa. Inilah hadirin sekalian rahimakumullah. Maka Ramadan ini mendidik kula jenengan akidah salimah. Yang kedua, ibadah salimah, ibadah sahihah, ibadah yang baik. Akidahnya kuat, lalu ibadahnya semangat. Amal solih-solihnya untuk bermanfaat kepada umat dan masyarakat.
Maka yang ketiga, orang yang sudah akidahnya kuat, ibadahnya semangat, maka akhlaknya pun bisa menenteramkan seluruh masyarakat. Menjadi jiwa-jiwa yang mempesona, yang membuat orang lain itu terpikat. Terpikat karena apa? Karena akhlakul karimah panjenengan. Ini jemaah sekalian rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mendidik Ramadan yang hanya datang setahun sekali ini, yang notabene tidak ada jaminan tahun depan belum tentu kita akan berjumpa lagi. Maka tinggal sekian hari ini monggo dimanfaatkan secara maksimal. Nah, karena ada silabusnya, ada kurikulumnya, ya tentu ada buku pedomannya. Nggak ada Pak orang sekolah kuliah itu silabus kurikulum tok, gak ada buku pedomane. Diamuk wong akeh. Nah, pedomane kula jenengan Ramadan inilah, maka ada Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an. Nah, karena diturunkan Al-Qur'an, berarti ada kewajiban kula jenengan terhadap Al-Qur'an. Kalau kita ingin mendapatkan solusi dalam kehidupan, mengenyam pendidikan yang komprehensif universal dari Allah Sang Pencipta alam, maka Al-Qur'an kita jadikan satu pegangan kula jenengan. Maka ada satu kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Yang pertama, Bapak, sebagaimana ayat yang pertama kali turun, Iqra. Jadi ini serbai Bapak. Pertama Iqra, bacalah. Walaupun di dalam surah Al-Alaq itu tidak disebutkan Iqra'il Qur'an. Tidak begitu. Hanya Iqra saja, objeknya tidak ada. Berarti apa? Ada satu wacana yang harus kita kaji dalam hidup ini. Yang pertama ayatul qauliyah berupa Al-Quran, ayatul kauniyah alam semesta kita, ayatul insaniyah yang ada di dalam diri kehidupan kula jenengan, sampai Allah menyindir kula jenengan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Membaca. Tapi dalam konteks membaca Al-Quran, subhanallah, maca tok niku sak huruf 10 kali kebaikan. Tadi yang dibaca sang imam ini, subhanallah. Panjenengan sholat di Al-Hidayah ini laksana sholat di Masjidil Haram. Imamnya indah-indah. Panjenengan pek mantu ngeten iki, Pak. Aja golek mantu sing tukang dangdutan, bahaya. Dangdutan iku gare wong cepet mati, Pak. Sama delok musike, ketek-ketek dangdut, napa dangdut? Nah iya. Nah itu. Jadi cinta-cinta Al-Quran yang pertama Iqra, bacalah Al-Quran dengan cara warattilil Qur'ana tartila. Ya. Jadi itu manjaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Maca sak huruf niku wis 10 kali kebaikan. Ramadan dilipat gandakan lebih banyak lagi. Yang kedua, i'lam, ketahui maknanya. Jangan sampai indah bacaannya. Jangan sampai khatam berkali-kali kita membacanya, ternyata maknanya sama sekali tidak terpengaruh di dalam kehidupan kita. Makanya para wali biyen iku Pak nek siiran, tombo ati iku limo sak warnane, kaping pisan maca Quran sak maknane. Ndak ada Pak mosok wong Jemur Sari, Jemur Andaya niki kene. Maca Quran sak legreke mosok. Ndak ada, sak maknane. Itu yang menenteramkan hati kula jenengan. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Menjadi obat hati, Pak. Walaupun juga ada yang mengatakan bisa juga menjadi obat fisik. Itu Al-Qur'an. Itulah bagian dari mukjizat Al-Qur'an. Panjenengan sedih, gundah gulana, mas-masa yang sedang gegana, gelisah, galau merana, jangan ambil gitar. Tambah buyar, ambyar, angel temen tuturane, angel temen tuturane. Jangan ambil lagu, Pak. Ya, lebih baik ambil Al-Quran baca. Ibu-ibu saat ini sedih, bapaknya tugas luar negeri, luar provinsi, luar kota, malah nyanyi. Malam ini tak ingin aku sendiri, ya tambah jembret. Ambil Al-Quran, waca sing khusyuk, ketahui maknanya. Diangen-angen sama maknanya. Sehingga kita tahu perintahnya Al-Quran itu seperti apa. Larangannya Al-Quran itu bagaimana. Itu Pak. Makanya Syekh Ibnu Qayyim itu mengatakan, kenapa sih umat Islam kok mengalami kemunduran? Prinsip utama penyebabnya adalah karena meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, karena meninggalkan persatuan dan kesatuan. Contoh niki Pak, Masjid Al-Hidayah ini Pak. Ya, saya tuh sering ditanya orang, Ustadz, jenengan itu kiainya Muhammadiyah apa NU?
Tak jawab Muhammad NU aku. Kenapa? Karena kita umat Muhammad. Kenapa NU? Nah, Nahdlatul Ulama, gerakan ulama warasatul anbiya. Makanya dulu Al-Hidayah ini, Pak. Ini mimbar Muhammad NU nih, Pak. Nikalah Muhammadiyah, nikalah NU. Dicontohnya tadi, Pak. Jadi Islam itu enggak ada, Islam itu kafah yang rahmatan lil alamin. Itu didikan Ramadan, makanya Ramadan syahrul ukhuwah, bulan kebersamaan, buka bersama, sholat bersama, sahur bersama, nanti ada etika bersama. Kebersamaan inilah yang menggambarkan kula jenengan jaga persatuan dan kesatuan yang terbingkai dengan pedoman Al-Qur'an. Iqra, i'lam, yang terakhir ikmal. Mana kesuwen tambah jenengan gringging sikile iku ya. Aduh emang buku rapate akeh tadi. Oke, jadi yang ketiga ikmal. Ya, ikmal itu amalkan sekaligus dakwahkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian antum semua wahai umatku kata Rasulullah adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Kalau jenengan merasa bacaannya dereng bagus, monggo sinau sama Sang Imam Al-Hidayah. Ngoten, Pak. Macane lu Al-Qur'an iku lancar niku ma'al kiramil baroroh dibarengi para malaikat yang selalu berbuat baik kepada Allah. Lha umpama kok macane gak patek lancar, gak patek benar, sing penting belajar, nggih. Macane grotal-gratul niku ganjarane pun 2, Pak. Siji ganjarane grotal, loro gratul ngono. Loh, tapi itu ada hadisnya. Maca sing wa huwa ya ta'u ya kan? Orang yang macane enggak lancar tapi tetap belajar, masih dapat 2 pahala, Pak. Jangan putus asa. Anak-anak kecil kita sekarang itu ya tilawati Al-Qur'an, Iqra itu qiraati pinter-pinter, Pak. Kita enggak ada kata terlambat walaupun sudah sepuh. Ayo disepuh awake dhewe niki. Aja sepah, Pak. Ampun purun kalau jenengan dipanggil niki tiyang sepah kula, jangan. Sing bener tiyang sepuh, Pak. Semakin tua semakin disepuh. Walaupun gak iso maca Quran wis sok pinter ae wis gak apa-apa. Ana putune maca Quran pakai umak-umik lambene insyaallah padha karo maca Quran. Ini seperti itu. Ikmal ya. Belajar Al-Qur'an lalu kemudian mengamalkan, mendakwahkan kepada orang lain. Inilah kewajiban kita terhadap Al-Qur'an sehingga nanti tamatan Ramadan akan mendapatkan syahadah. Persaksian Allah, persaksian malaikat-malaikat Allah bahwa panjenengan adalah berhasil sukses selama bulan yang penuh maghfirah, ampunan dan barakah Allah yang senantiasa membawa kita ibaratnya kula jenengan masuk Ramadan menjadi orang-orang yang benar-benar lahir dalam keadaan fitrah. Dalam Ramadan ini ibarat kula jenengan seperti di surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ramadan adalah wahana kita, event dan momen kita untuk senantiasa beramal ibadah sebanyak-banyaknya. Nah, pada akhirnya kita berharap nanti namanya Idul Fitri. Lahir fitrah, hidup untuk ibadah, maka meninggal mudah-mudahan juga kembali dalam keadaan fitrah, yakni husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ngaten Bapak Ibu ya. Ngapunten kalau terlalu panjang membuat jenengan gringgingan ya. Tapi nek kependekan kok kapan-kapan ditanggap meneh. Kok ditangkap wae ludruk arek. Kapan-kapan mudah-mudahan bisa nyambung seduluran. Kalau jenengan kepengin mendengarkan suara saya monggo mangke jam 3 majelis sahur di Suara Muslim. Setiap siang di Trijaya FM jam 12.30 ya, Senin sampai Jumat. Kalau sore di RRI Surabaya menjelang berbuka. Ngoten-ngoten niku, Pak. Terus teng Merkuri ya, Merkuri. Jadi ada beberapa radio. Kalau di TV itu ya sekali aja sesekali di JTV, di AMTV, di Arek TV. Wis ngoten-ngoten niku mawon. Dadi nggih gak wae pas-pasan, mudah-mudahan dibarengi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.